Jelas ya? Jadi silahkan Bapak Ibu nanti menjalani rutinitas. Mungkin 2 hari, 3 hari, seminggu Bapak Ibu masih ingat. Sudah bulan berikutnya lupa lagi ilmunya. Betul? Makanya ini diadain tiap bulan. Biar Ibu ingat lagi gitu ya. Ya, silakan Bu. Kita evaluasi diri bahwa kita sudah on the track nih dengan ilmu ini. Ya. Mengevaluasi dirinya. Tenang dalam menghadapi permasalahan apapun nanti. Pokoknya Bapak Ibu tuh kayak nggak direkayasa. Saya nanya, ketenangan tuh bisa direkayasa nggak sih? Nggak bisa. Ibu tenang sama khawatir, Ibu nggak bisa nutupi. Jadi nanti tuh kayak tenang aja. Pas ada masalah, udah saya terima dulu izin Allah, terus mohon, Ibu jalan. Nanti tuh kayak gitu. Dan kemudahan-kemudahan akan muncul. Saya yakinlah pastilah selama Bapak Ibu hidup itu sebenarnya sudah muncul kemudahan-kemudahan kan, tapi tidak diteorikan gitu loh Bu. Pernah saya yakin, misalnya dapat rezeki dari area yang tidak disangka-sangka, berdoa dikabulkan, kan semua pernah rasakan kan? Cuman mungkin selama ini tidak diteorikan. Bapak Ibu anggap biasa aja kebetulan, padahal nggak ada yang kebetulan. Kayak misalnya Ibu nggak punya uang, terus Ibu mohon ya Allah, saya nggak punya uang, ini uang dari mana? Tiba-tiba ada orang datang ngasih, kan itu tuh sebenarnya bukan kebetulan. Itu harusnya pembelajaran dari Allah. Oh, setelah kita ingat Allah, ternyata masalah itu akan mudah terselesaikan. Al-Baqarah 152, silakan. Surat Al-Baqarah 152. Apa? Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Kita dulu yang ingat atau Allah dulu yang ingat? Kita dulu kan? Berarti ketika Bapak Ibu nanti ingat Allah, otomatis Allah ingat. Terus sikap kita kalau ingat Allah apa? Terus lanjut. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Berarti semua dari siapa dulu? Enggak, semua dari siapa dulu? Dari kita dulu Pak. Atau satu lagi Al-Baqarah 41. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu. Terus perhatikan. Dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu. Berarti dari kita dulu atau dari Allah dulu? Makanya kalau Bapak Ibu ingin ditolong Allah, dari Allah dulu atau dari kita dulu? Kita disuruh apa kalau ingin ditolong? Perbaiki kesabaran dan sholat kita. Nanti baru Allah nolong. Kalau ingin doa dikabulkan, perbaiki keikhlasan di dalam berdoa. Nanti Allah kabulkan. Jadi semua apapun yang kita inginkan, ternyata semua dari kita dulu. Baru nanti Allah menyesuaikan. Kecuali yang namanya kehendak Allah ya. Kalau kehendak Allah kan itu terserah Allah. Misalnya, Ibu pernah protes nggak? Kenapa diciptakan jadi perempuan? Kenapa nggak protes? Ya sudah kehendak, mau gimana? Paham ini Bapak Ibu? Jadi kalau yang namanya kehendak itu mau dibahas mau tidak tetap nggak akan berubah. Ya. Tapi sikap kita di dalam menjalani ujian itu pilihan kita. Jadi kita dulu yang ingat, barulah nanti Allah yang ingat. Kita dulu yang berzikir, barulah nanti Allah pun yang akan berzikir. Ada pertanyaan ini untuk masalah pemahaman ini? Jadi kesimpulannya apa? Ternyata hidup kita itu hanya meningkatkan derajat nafsu kita. Ya, lewat apa? Lewat masalah sehari-hari yang kita selalu hadapi. Berarti kalau sekarang Ibu selalu fokusnya bagaimana penyelesaian masalah, Bapak Ibu akan terjebak di situ nantinya. Karena ternyata tugas kita tuh hanya menjalani ujian tersebut sambil meningkatkan kualitas derajat keimanan kita. Semakin kita beriman kepada Allah, apa janji Allah salah satunya kepada orang yang beriman? Nah ini Bapak Ibu ya, lihat ya, janji Allah kepada orang yang beriman apa? 24 ayat 55. Ini jelas sekali nih, janji Allah kepada orang yang beriman. Surat An-Nur 24 ayat 55. Janji Allah kepada orang-orang yang beriman. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sudah sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Bapak Ibu sering kan mendengar sejarah-sejarah para sahabat, para nabi itu kan,
Karena keimanannya akhirnya Allah berikan kekuasaan di muka bumi ini. Salah satunya siapa tuh yang paling kaya tuh? Nabi Sulaiman. Betul? Atau misalnya para sahabat-sahabat Utsman bin Affan. Kan begitu ya? Jadi memang dari dulu pun Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman, Allah berikan dunia dan isinya. Terus Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhoi. Dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. baik. Jadi intinya apa sekarang Bapak Ibu semua? Apapun kejadian yang menimpa diri kita, kesimpulannya cuma satu, sebagai sarana untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Kenapa Bapak Ibu harus beriman? Karena Allah akan memberikan kebahagiaan kepada orang-orang yang beriman. 13 ayat 29. Surat 13 ayat 29. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Baik.